ketemu bojo nyumpeki Allah. Wah, sing bojone lanang nyampe omah anake padha minggat kabeh gitu. Ya Allah gitu. Sudah Masya Allah rumahnya itu kinclong, apa kinclong? Bersih. Kalau kena cahaya langsung celing. Tapi hatinya sumpah, pikirannya judek. Pada Rasul itu bayangkan ya, lantainya pasir ya, tempat tidurnya tikar, bantalnya kayu, bayangkan keras, atapnya pelepah kurma, pelepah kurma, udaranya panas. Ada rumah yang AC tapi hatinya panas. Tapi Rasulullah itu udaranya panas tapi hatinya adem. Enak mana? Udara panas hati adem tapi udara adem hati panas. Enak udara adem hati adem. Kalau mau gitu tinggal di kota Batu. Tapi Batu juga sudah mulai panas. Saya sudah kepanasan, saya tidur malam kadang-kadang yo nggak selimutan gitu. Ada rumah itu sudah pakai kipas angin. Masjid-masjid di Batu sudah pakai kipas angin, Bu. Itu sudah mulai panas. Tapi nggak apa-apa, kayak panasnya Saudi, tapi hatinya adem. Nah, gitu. Jadi surga di dunia itu bukan soal mahalnya rumah, bukan bagusnya rumah, ya, tapi suasana rumah tangga itu. Nah, karena itu ibu-ibu rahimahullah, kita harus berupaya untuk menjadikan rumah tangga kita ini bagian dari surga-surga kita. Nah, pertama pada ibu rahimahullah, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Insya Allah kita semua hafal. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman falyattaqillah fin nisfil baqi. Barang siapa menikah, maka dia telah melengkapi separuh imannya. Atau hadis lain menyampaikan separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Jadi menikah, berumah tangga, itu separuh agama. 50%-nya agama kita. Itu menikah berumah tangga. Sehingga kita semua seorang muslim ketika berumah tangga, itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Ya. Bagian dari kita menjalankan agama ini, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ini nikah bagian dari ibadah, bagian dari agama, maka nikah kita ini harus menjadikan kita nanti masuk surga. Menjadikan nikah kita ini nanti memudahkan kita masuk surga. Karena ini bagian dari agama kita, sebagaimana sholat itu adalah ajaran agama kita, puasa itu perintah Allah, maka nikah juga bagian agama dan perintah Allah. Bahkan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu ibu-ibu rahimahullah, ada beberapa
pilar penting keluarga aroma surga. Saya sampaikan sedikit saja, beberapa hal singkat-singkat saja. Satu, ya, soal pentingnya niat, nawaitu. Ya. Kedua, urusan komunikasi kita berumah tangga. Ketiga, terkait dengan ibadah di dalam keluarga kita. Ya. 3 hari insya Allah kita akan merenungkan bagaimana kita membangun keluarga kita menjadi keluarga aroma surga. Bagaimana juga kemudian anak-anak kita yang sudah rumah tangga juga memahami ini dengan baik. Ibrahim, ibadah sholat itu 5 menit, sudah suwi-suwi, ayatnya wis dawa. Ya. Zikir ya 10 menitan loh. Baca Quran berapa menit? 15 suwi ya, kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Puasa berapa jam? 12-13 jam ya. Sahurnya jam berapa tadi? Jam 4. Subuh jam berapa? 5/4 ya? Oh, 4/4. Kita nanti buka puasa jam berapa? 6/4 ya? 5:47. Jadi kita puasa 13 jam setengah. Sebentar. Umroh berapa hari? 12. Berapa lama? Umroh berapa lama? 12 hari. Ono sing 9, ono sing 12, ono sing 16. Berapa tuh umroh itu? Berapa lama? Ya enggak lama kalau umroh. Kalau umrohnya entar ya berapa? Umrohnya 3 jam selesai toh. Nggih. 3 jam selesai nggih. Kalau mau niat umroh, tawaf 1 jam, 1,5 jam, sa'i, selesai. Kok nih ngomong sangat dino iki. Oh, berarti kreasi ini. Nang toif ini. Nah, benar. Dari kreasi sih jangan pikirkan. Bukan umrohnya, umroh 2-3 jam selesai. Nggih. Sebentar. Haji berapa lama? Haji berapa lama? 5 hari. Orang haji itu berapa lama? 5 hari. Haji itu yang penting apa toh? Wukuf tanggal 9. Terus Mina malam. Ya. Oh, di Muzdalifah dulu. Bermalam. Terus di Mina tanggal berapa? 10, 11, 12, terakhir 13. Berapa hari? 5 dino. Kok ono sing ngomong 40 dino? Ini kreasi ini, ini blonjo-blonjo ini. Cuma 5-6 hari lah. Ya, kenapa jadi lama? Ya berangkatkan 220.000 orang itu. Ya. Jadi umroh itu sebentar, haji itu sebentar. Ya lama karena sambil macam-macam. Tetapi ibu-ibu rahimahullah, menikah itu ibadah paling lama. Kenapa? Mulai nikah sampai mati. Ibadah paling lama itu menikah berumah tangga. Ya. Jadi bayangkan rumah tangga itu lek diniati ibadah, niatnya karena Allah. Mulai awal ijab kabul sampai kedua-duanya mohon maaf ya berpisah meninggal, itu semua ibadah. Itu semua bisa berpahala, sehingga tidak ada pahala terbesar buat orang hidup itu kecuali rumah tangga. Dan ketika kita ingin mendapatkan pahala dari ibadah kita, khususnya menikah, ada 2 hal penting. Ibadah itu diterima berpahala syaratnya 2. 1 niatnya ikhlas, 2 sesuai dengan sunnah Nabi, tata caranya.
Dua tok dulu. Ya, jadi ibadah itu diterima ketika niatnya ikhlas, caranya sesuai dengan sunnah. Itu ibadah yang diterima. Ibu rahimahullah. Kalau anak kita sholat tarawih, akan sungguh-sungguh kalau niatnya karena Allah. Lek anak kita disuruh tarawih kepeksan, hati ini gak ikhlas karena wedi ibuke. Lek iya nang masjid, tapi kok golek sendenan, longgo suwe kayak ngadeg lek imame kate ruku. Ngono kuwi. Karena kepeksan, aras-arasen, wegah, ngono. Itu orang kalau ibadahnya enggak ikhlas. Anak kita Bu, ngapu tadi. Nek dikon ibuke nyapu kepeksan, di omah resik-resik nyapu kepeksan, ya nyapu. Sing ketok-ketok tok disapu. Iya. Woi, sing duku sing isore kursi dijarno. Iya. Sing nyelempet-nyelempet dijarno, nggih. Karena gak ikhlas, kepeksan, gak enak rasanya, dongkol. Kalau ibu ya gak gini. Jadi tidak ikhlas itu menimbulkan dongkol, jengkel, gak nyaman, gak bahagia, gak nikmat. Jadi orang bisa merasakan kenikmatan, kelezatan jika niatnya ada kisah ibu. Ada kisah seorang laki-laki suatu saat ingin menikah. Lalu laki-laki ini tanya kepada temannya. Dia tanya, boso oke, iki sopun ya? Boso Aremane, rek, tolong delokno keluargaiku sing di keluargaiku ana rewet, punya 2 anak perempuan. Nah, temannya ini kemudian ibu-ibu mencari informasi tentang keluarga ini yang di situ ada 2 anak perempuan. Setelah temannya mencari informasi, melihat, menyaksikan investigasi mata-matai tentang keluarga ini, didapatlah informasi itu, lalu disampaikan kepada temannya, Mas, aku wis oleh informasi jangkep, lengkap, sempurna. Perhatikan, ini kondisi 2 orang perempuan dari keluarga itu. Katanya, yang si adik, katanya diceritakan, itu dia wajahnya cantik, kulitnya bersih, penampilannya menarik, ya, dia idola di kampungnya. Nah, kira begitu. Sang kakak disampaikan oleh temannya ini, mohon maaf, kulitnya agak coklat kehitam-hitaman, wajahnya nggak cantik, bahkan mohon maaf, matanya buta sebelah. Lalu temannya yang cari informasi mengatakan apa? Kira-kira aku rekomendasi nikahnya kepada siapa? Yang cantik apa yang jelek? Yang cantik. Wah, banter man. Benar Bu, temannya ini kemudian mengatakan kepada temannya, nikahlah dengan adiknya yang cantik, sing ayu, sing kulitnya resik, sing menarik. Lalu temannya ini Bu, sebelum memutuskan dia tanya kedua kali lagi, siapa di antara keduanya yang agamanya paling baik? Nah, kalau kamu tanya itu, yang agamanya paling baik sang kakak yang matanya buta sebelah. Lalu laki-laki itu mengatakan, kalau begitu aku ingin nikah dengan yang matanya buta sebelah, yang gak cantik, yang kulitnya coklat kehitam-hitaman. Lalu menikahlah laki-laki itu dengan wanita yang matanya buta sebelah. Dan setelah berumah tangga sekian lama, istrinya meninggal dunia. Dan laki-laki itu kemudian di salah satu riwayat hidupnya, dia menyampaikan kalimat ini, Aqamat Ummu Salih ma'i 20 sana
Fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Ummu Soleh, maksudnya istriku, tinggal bersamaku selama 20 tahun. Isrina sana. Aku dan dia tidak pernah berselisih meskipun satu kata. Bayangkan itu. Bayangkan. Rumah tangga 20 tahun gak pernah gegeran satu kata pun. Hidup serumah 20 tahun gak pernah cekcok satu kata. Kok guyu? Kamu mau guyu? Iki koyo sing gegeran. Ono sing rumah tangga setahun bolak-balik gegeran ae. Oke. Ono sing 5 tahun wis ya gak kehitungan hitungan. Ono bayangan. Ya Allah. Ibu. Ya Allah. Bayangkan Bu ya, bayangkan. Rumah tangga 20 tahun gak gegeran, rumah tangga 20 tahun gak cekcok, rumah tangga 20 tahun gak bertengkar walaupun satu kata. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada seorang suami soleh, dia pilih istri yang solehah. Dia niatkan menikahnya karena Allah, dia niatkan berumah tangganya ikhlas, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Dan lelaki itu bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Insyaallah. Itu. Maka ibu-ibu rahimahumullah, mohon maaf, renungan buat kita semua. Opo-opo kekiran. Opo-opo kekiran nih, bolak-balik. Gak mari-mari. Winginane gegeran, ukun gegeran mana? Winginane cekcok, wis api. Gegeran mana? Kok gak mari-mari, bolak-balik ngene. Ibu-ibu, salah satu masalah terbesar adalah boleh jadi dulu ketika awal menikah niatnya ada yang keliru, niatnya ada yang salah, dalam hati ada terselip sesuatu selain Allah. Ini terselip sesuatu niat selain Allah. Mungkin mohon maaf ya, mungkin dulu pompong sing lamar aku sugih. Namun tadi pompong sing lamar aku itu kayak negeri gitu. Jadi pengen dunia atau mungkin mumpung sing lamar aku iki arek ganteng. Mumpung sing gelem apa meneh iku. Pokoknya dan payu, mau dibilang medali. Wis, nak untuk bilang medali ibu ya. Jadi mungkin begitu. Artinya dalam hati nggak benar-benar murni kalau Allah. Sehingga ketika orang menikah berumah tangga niatnya tidak karena Allah, selama berumah tangga rasanya nggak enak, nggak nyaman, nggak bahagia, nggak tenang begitu. Bayangin ya. Coba ibu ya, orang niat gak lurus itu. Ibu-ibu, kan insya Allah ibu di luar Ramadan kan biasanya masak buat suami toh, enggak? Masak di rumah sendirian, Masya Allah luar biasa. Masak mulai pagi jam 7-8 kesel. Waduh, jibrat gak karu-karuan. Wes rupane gak karu-karuan. Kewasel pun. Saya tahu itu, perempuan masak itu berat ya. Saya tahu. Betul, ibunya betul. Iya, aku saya tahu. Ngapun ibu misalnya, jika sudah masak 3-4 jam lelah, payah, kesel, gak karu-karuan. Wis disiapkan di meja, telat. Bojone mulai jam 4 sore. Duduk boleh coba. Tiba-tiba di tengah jalan bojone ketemu konco ditraktir makan di warung. Kon mulai mangan gak kira-kira? Gak mangan, ngomong, Bu ngapunten mau di jalan ditraktir konco mangan iki si warung. Piye kira-kira Bu?
Weh, tuan ya, komentari macam-macam. Roh ini gak masak aku. Kapok aku ini. Nggih. Wis mulai atine dongkol, jengkel, mangkel. Apa nih? Muring-muring. Kok kepengin ngamuk kok pengen ditumplek ini maksan lho. Kenapa ibu begitu? Karena niatnya bukan karena Allah. Karena ibu-ibu berpikir bahwa pahala memasak itu diukur ketika suami makan. Mikir nek bojone mangan 10 piring pahalane 10. Lek mikir bojone mangan 5 piring pahalane 5. Lek mangane bojo sak piring pahalane. Lek bojone gak mangan gak oleh. Akhirnya ketika bojo gak mangan nesu. Muring-muring, ngamuk, jengkel. Koyok tumpel ae. Tapi seorang wanita ketika niatnya ikhlas karena Allah, dia pengen memasak karena Allah, pengen ridho Allah, pengen pahala dari Allah, maka ketahuilah ibu-ibu pahalanya diukur saat masak, bukan ketika suami makan. Ketika paham begitu, bojo mangan gak mangan, senting aku wis masak, wis oleh. Alhamdulillah, bojo mulai gak mangan. Nah cocok buat besok, tapi bonjone tetap jauh. Bati wis. Jadi ibu-ibu, niat itu menjadikan kita ini niat ikhlas itu menjadikan kita hati lapang, tenang, bahagia, senang gitu. Kalau niatnya lurus karena Allah, kalau niatnya pengen ridho Allah, kalau niatnya pengen pahala dari Allah, itu penting. Maka ibu-ibu nanti kalau masak, diniat yang benar. Bismillah, saya niat masak supaya pahala, ingin melayani suami, ingin berbagi suami. Itu tak positif. Boleh bojo mangan orang puasa dipikiri. Ngerti nggih? Nek gak mangan alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Meneh gak masak, ngasuh. Kan itu? Sempene glonjone pancet. Kan gitu kan sederhana kan? Gampang kok sebenarnya itu. Jadi hati kita bahagia, hati kita nikmat, itu karena niat. Contoh kedua ibu-ibu yang betul ya. Sing biasanya ngajari anaknya sinten, bapak ibu Oh, kompak ibu-ibu ngajari matematika anaknya gak iso piye kira-kira? Mangkel. Mulai mangkel. Wis judeg kok ya. Nggih. Iki ora entos yo apa dibola-baleni. Mosok ini gak ngerti. Aduh, koyo kate mbledhos iki. Kenapa kira-kira begitu? Gak ikhlas. Karena niatnya keliru, niatnya nggak bener. Kenapa? Kewajiban kita ibu-ibu untuk anak itu hanya sedikit sederhana, ngajari anak titik. Perkara anak iso gak iso itu urusan Gusti Allah. Perkara anak paham itu urusan Gusti Allah. Kewajiban orang tua ngajari didik itu saja. Kalau target penjaringan anak itu tuh ngerti, pas anak gak ngerti, nesu, terus ngamuk, rentos, si bolanya penglimo gak ngerti, ya opo caranya? Nggih. Nah, jadi ibu Natania, ya, jadi rumah tangga itu Natania, mau menikah karena Allah. Masak karena Allah, ngajari anak karena Allah, bersih rumah karena Allah, cuci piring, cuci baju karena Allah. Kalau semuanya karena Allah, ono piring 5 alhamdulillah pahala 5, ono piring 10 pahala 10, ono piring 100 gak nesu kan.
Nggih. Bojone mulih kelambi dilempar. Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah oleh pahala Joko kelambi nggih. Alhamdulillah. Tapi ngomel-ngomel, nah kalau ngomel-ngomel sudah gak ikhlas nih. Ini bolak-balik orang anak pancet ini. 20 tahun gak berubah belas nih. Jadi karena niat yang gak lurus itu buat kita mangkel, jengkel, gregeten, nih, judek kok ini. Bolak-balik ini. Di kandangnya kok angel nih. Angel. Jadi ibu niat itu penting, ya. Niat itu menjadikan hati kita bahagia lapang. Nah, singkat saya, ya. Jadi ada kisah buat kisah, tak kisah itu ya buat anak kita, ya. Jadi ada seorang mengadukan kepada Sufyan bin Uyainah, ya. Tak usah baca bahasa Arabnya. Dia tanya itu. Ada seorang lelaki mengadu kepada Sufyan bin Uyainah bahwa ia menikahi perempuan, namun perempuan tersebut malah meremehkannya, merendahkannya. Lalu Sufyan pun menjawab, mungkin dulu kamu menikahinya dengan tujuan mendapatkan kemuliaan. Lelaki itu menjawab, betul, aku ingin mendapatkan kemuliaan darinya. Maka Sufyan berkata kepada lelaki itu, siapa yang niat menikah karena mencari kemuliaan, dia akan diuji dengan kehinaan. Siapa yang niat menikah cari harta, dia akan diuji dengan kemiskinan. Siapa yang niat menikah karena agama, dia akan dapatkan kemuliaan, harta, dan terjaga agamanya. Ini kisah nyata. Tapi perhatian, niat menikah itu, siapa yang niat menikah cari kemuliaan, dia akan diuji dengan kehinaan. Siapa yang niat menikah cari harta, dia akan diuji dengan kemiskinan. Siapa yang niat menikah karena agama, dia akan mendapatkan kemuliaan, harta, dan terjaga agamanya. Jadi niat menikah itu penting. Maka anak-anak kita, ibu-ibu ya, anak-anak kita ya, itu harus dijelaskan urusan seperti ini. Lek awake dhewe wis kadung rabi misalnya. Wis kadung rabi. Ya. Maka penting buat anak kita ketika nanti menikah dijelaskan, dipahamkan tentang pentingnya niat menikah supaya menyelamatkan. Ya. Supaya menyelamatkan. Maka seorang lelaki ketika dia menikah harus paham, wanita dinikahi karena 4 perkara: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Pesan Nabi apa? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Carilah wanita yang beragama, niscaya kamu beruntung. Ini penting Bu ya. Sing duwe anak lanang diilingno, dinasehati, diingatkan. Karena anak lelaki itu kelemahannya salah satunya soal kedua belah matanya. Lek kati rabi sing didelok ayune. Wis ketok ayu menutup mata dari agamanya. Sehingga ketika berumah tangga jadi bencana, ya. Maka ibu-ibu yang punya lelaki diingatkan, lek rabi golek sing nopo sing agamane apik, ya. Gak ayu gak apa-apa, sing penting agamane apa meneh ayu agamane tapi ku angel. Oke, ini penting ya, termasuk ibu-ibu rahimahumullah ya, lelaki yang baik itu
Ini ada kisah. Kisah seorang ayah yang punya anak perempuan. Dan sang ayah tersebut ingin menikahkan anak perempuannya. Lalu tanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya Syekh, kepada siapa anak perempuan saya harus saya nikahkan? Boso sukuni golek mantu sing apik. Beliau mengatakan, janganlah kamu menikahkan putrimu kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. Kenapa? Karena jika dia mencintai istrinya, maka dia akan memuliakannya. Dan jika tidak suka, maka dia tidak akan mendolimi. Laki-laki yang baik agamanya, laki-laki yang takwa, laki-laki yang soleh itu, kalau sedang memuliakan istrinya, kalau nggak suka, nggak mendolimi. Ya. Satu lagi. Laki-laki takwa itu, kalau senang memuliakan, kalau nggak suka, nggak mendolimi. Tapi banyak laki-laki kaya senang dimuliakan istrinya, nggak suka dibuat susah, dibuat menderita, bahkan diceraikan. Ada laki-laki jabatannya tinggi, Pak, polisi, semua orang dia, si bocil semua dua bojo polisi. Nah, untuk bilang setelah nikah perilakunya kasar, menelantarkan istri, mendolimi istri terjadi. Kenapa? Tidak ada takwa di dalam jiwanya, tidak ada akhlak baik di dalam hatinya. Maka pentingnya ketakwaan di dalam jiwa seseorang, karena itulah kunci bahagia rumah. Ya. Maka ibu-ibu, nanti kalau cari mantu, ya, sing anak wedok, ojo kesengsem sugi, ojo mikir dunyane. Pertama lihat akhlak agamanya terlebih dahulu. Ini penting, ya. Milih dewi. Nah, ini salah ibu, lah orang digolekno. Ya, gak mau. Mulai awal harus dijelaskan bahwa anak itu satu kewajiban bapak ibunya mencarikan jodoh, ya, kewajiban orang tua mencarikan jodoh, dan harus dijelaskan dari awal bagaimana sesungguhnya berumah tangga itu tidak gampang. Karena arek nomor gue lek rapi sing didelok mek bunga-bunga indah dok. Gak bayangkan rumah tangga itu banyak problem, masalah, persoalan.